Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan objek praktikum mengenai translasi mRNA, di mana anggotanya saya sendiri, Nabila Fernanda Aurelia dengan akhiran NIM 3018, Eka Novia Eksanti dengan akhiran NIM 3024, Luvita Dwi Cahyani dengan akhiran NIM 1011, Fadel Alanin dengan akhiran NIM 2003, dan Febri Lailatul Wardia dengan akhiran NIM 2006. Oke, kita langsung masuk saja ke langkahnya. Di mana langkah yang pertama itu kita masuk ke Chrome, kita ketik BLAST NCBI. Selanjutnya kita klik Nucleotide BLAST. Pada enter accession number ini kita pastikan sequence yang telah kita dapatkan sebelumnya. Setelahnya kita klik BLAST. Data sequence yang telah kita dapatkan, kemudian kita klik yang Limnonectes thujaensis yang urutan pertama. Berikut hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya kita akan membuka website Insilico. Kemudian kita klik Translate DNA to Protein. Kemudian kita copy sequence yang sudah kita copy tadi dan ubah genetik kodenya menjadi vertebrata. Kemudian kita klik Translate to Protein. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tadi setelah kita tekan translate to protein, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melihat frame-frame yang ada, kita tinggal klik pada bagian frame. Di sini akan muncul beberapa frame. Ada frame 1, frame 2, 3, min 1, min 2, dan min 3. Nah, pada frame-frame ini tuh ada tanda-tanda bintang yang menunjukkan sekuensi itu datanya biasa ataupun tidak terbaca. Jadi kita akan mencari frame yang tidak ada tanda bintangnya. Mana frame yang tidak ada tanda bintangnya itu berarti menunjukkan frame tersebut ideal dan bisa diuji. Di sini frame yang tidak ada tanda bintangnya itu frame 3, maka kita akan menggunakan frame 3 untuk diuji kemiripannya pada web NCBI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Untuk selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa tanda-tanda bintang ini menandakan adanya ketidakcocokan dari penerjemahan kodenya. Nah, di sini setelah kita dapatkan bahwa frame terbaik itu adalah pada frame yang ketiga, di mana itu hampir tidak ada dari asam amino yang ditranslatekan dalam kodon tersebut. Jadi di sini kita akan melakukan pengujian dengan frame yang terdapat pada NCBI. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam NCBI. Nah, di sini kita akan pilih nucleotide. Kemudian kita ketikkan jenis spesiesnya itu Limnonectes thujaensis dengan catatan complete genome di akhirnya. Nah, kemudian selanjutnya akan dapat tampilan. Nah, di sini kita udah mendapatkan Limnonectes thujaensis dengan complete genome yang pertama. Nah, kemudian ketika kita udah mengambil satu spesies teratas dari hasil NCBI tersebut, kita akan melakukan pengujian dengan frame yang terdapat pada Insilico tadi. Nah, di sini kita akan mengcopy bagian-bagian dari frame 3 secara berbaris. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, dan seterusnya sampai 289 dan terakhir. Nah, di setiap masing-masing tersebut kita akan melakukan pengujian pada frame ini. Nah, apakah kita mendapatkan frame yang sama antara NCBI dengan Insilico?
Nah, ternyata untuk yang ini masih belum. Selanjutnya, kita kopikan ke dalam website NCBI ini dari frame InSilico yang sudah kita dapatkan. Nah, ternyata dari frame tersebut terdapat sekitar 289 frame yang sama. Nah, dalam hal ini kita akan melihat kecocokan pada website ini dengan antara NCBI dan InSilico. Itu akan diuji pada aplikasi Mega. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita uji di aplikasi Mega dengan tekan Align. Lalu kita pilih klik Edit Goal Alignment. Selanjutnya Create a New Alignment kita okekan. Selanjutnya kita pilih DNA. Dan untuk itu kita mengupload file hasil sequence di awal dengan pilih Edit, lalu klik Insert Sequence from File. Lalu masukkan filenya. Setelah itu akan kita baca dengan Ctrl A dan pilih Translate to Protein Sequence. Nah, hasil dari sebelumnya di InSilico itu awalan dari asam aminonya adalah LIAQIA, sedangkan pada NCBI itu MPFF. Nah, pada Mega ini hasil awalnya adalah V bintang L, mana terdapat perbedaan di setiap aplikasi yang kita gunakan untuk translate mRNA ini. Nah, perbedaan itu bisa dipengaruhi oleh faktor pilihan opening reading frame yang berbeda antar web, yang mana sequence antara codon start dan codon stop itu berbeda. Lalu juga bisa dipengaruhi oleh kode genetik yang digunakan. Meskipun kode genetik itu standar untuk setiap organisme, terdapat variasi minor terutama pada mitokondria. Nah, juga difaktori oleh jika salah satu tool itu menggunakan kode genetik standar secara default, maka sementara tool web lain itu memiliki pengaturan yang berbeda. Nah, juga faktor yang terakhir itu adalah penanganan gaps dan karakter ambiguitas pada setiap aplikasi yang kita gunakan atau web yang kita gunakan. Ulang lagi lo. Kenapa? Nge-like. Nge-frame itu mu share screenmu. Nge-frame maksudnya? Ngeloading di Meganya. Setelah open from file tuh nggak ada muncul lagi itunya ada. Oh, oke. Berarti dari awal aku aja kan? Iya. Iya, mau aja. Baik, selanjutnya kita akan menguji di aplikasi Mega 11 yang mana tahap pertama kita klik Like, lalu kita klik Edit atau Build Alignment. Selanjutnya Create a New Alignment kita okekan. Setelah itu kita tekan Yes, lalu tekan Yes. Kok ini anjir? Selanjutnya ulang. Lupinya emang nge-lag gitu tadi nggak sih? Apanya yang like? Munya, Suaranya atau wajahmu. nggak apa-apa sih. Ya udah. Baik, selanjutnya itu untuk menguji di aplikasi Mega 11 yang mana kita tekan Like, lalu kita klik Edit or Build Alignment. Selanjutnya kita Create a New Alignment kita okekan dan kita pilih DNA. Nah, selanjutnya
itu kita masukkan file dan mengklik edit, lalu insert sequence from file hasil sequence tadi, lalu kita masukkan. Nah, hasilnya akan kebaca, selanjutnya kita akan menguji lagi dengan Ctrl A dan translate protein sequence. Kita oke. Nah, berikut hasilnya, yang mana tadi hasil dari in silico itu diawali dengan urutan LIAQIA. Sedangkan pada NCBI itu MPFF. Nah, pada mega ini diawali dengan V bintang LP, yang mana terdapat perbedaan di setiap hasil dari web ataupun aplikasi yang kita uji. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu bisa pilihan opening reading frame, yang mana opening reading frame ini sequence antara codon stop dan codon stopnya yang berbeda di antara web. Lalu faktor yang kedua ada kode genetik yang digunakan. Meskipun kode genetik standar itu bersifat universal bagi setiap organisme, terdapat variasi minor terutama pada mitokondria. Nah, jika satu itu, misalnya itu NCBI menggunakan kode genetik standar secara default, maka selain itu bisa memiliki pengaturan yang berbeda, maka hasil terjemahannya dapat berbeda untuk kodon tertentu. Nah, selanjutnya itu faktor terakhir ada penanganan gaps dan karakter ambiguitas yang berbeda antara web dan juga aplikasi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.